Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Osna akan menjelaskan hasil proposal seminar psikologi Islam yang berjudul Pengaruh Mendengarkan Murotal Al-Quran Terhadap Kecemasan Ibu Hamil di Rumah Sakit An-Nisa. Materi pembahasan. Pertama, menjelaskan pendahuluan, yaitu yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan hipotesis penelitian. Kedua, ada metodologi penelitian. Yang pertama membahas metode penelitian dan pola kajian penelitian. Terakhir pada materi pembahasan, menjelas landasan teori yang mencakup tentang definisi positif kecemasan ibu hamil, faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan, terakhir dasar-dasar terapi murotal Al-Quran. Rumusan masalah. Pertama, mengidentifikasi tingkat kecemasan ibu hamil sebelum dan sesudah diberikan terapi murotal Al-Quran di Rumah Sakit An-Nisa. Kedua, seberapa efektif pengaruh mendengarkan murotal Al-Quran terhadap kecemasan pada ibu hamil di Rumah Sakit An-Nisa. Terakhir, bagaimana dampak dan manfaat murotal Al-Quran terhadap kecemasan ibu hamil di Rumah Sakit An-Nisa. Rumusan masalah. Pertama, mengidentifikasi tingkat kecemasan ibu hamil sebelum dan sesudah diberikan terapi murotal Al-Quran di Rumah Sakit An-Nisa. Kedua, seberapa efektif pengaruh mendengarkan murotal Al-Quran terhadap kecemasan pada ibu hamil di Rumah Sakit An-Nisa. Terakhir, bagaimana dampak dan manfaat murotal Al-Quran terhadap kecemasan ibu hamil di Rumah Sakit An-Nisa. Selanjutnya, pendahuluan latar belakang. Murotal merupakan salah satu metode yang memiliki pengaruh positif bagi pendengarnya. Terapi murotal dapat mempercepat penyembuhan. Hal ini telah dibuktikan oleh berbagai ahli seperti yang telah dilakukan Ahmad Al-Padi, Direktur Utama Islamic Medicine Institute for Education and Research di Florida, Amerika Serikat, dalam konferensi tahunan ke-17 Ikatan Dokter Amerika. Dengan hasil penelitiannya bahwa mendengarkan ayat suci Al-Quran memiliki pengaruh yang signifikan dalam menurunkan ketegangan urat saraf reflektif, dan hasil ini tercatat dan terukur secara kuantitatif dan kualitatif oleh alat berbasis komputer. Giani 2016. Kecemasan selama masa kehamilan, apabila tidak ditangani, dampaknya akan berlanjut pada proses persalinan, seperti melemahkan kontraksi otot rahim dan dapat menghambat dilatasi serviks, sehingga semakin memperlama proses persalinan. Novitasari 2013. Terdapat dua jenis terapi yang dapat digunakan untuk mengurangi kecemasan pada saat ibu hamil, yaitu terapi farmakologi dan terapi komplementer, di mana terapi farmakologi yaitu dengan memberikan obat anti cemas. Ini dapat menurunkan kecemasan, namun memiliki dampak yang kurang baik. Proses persalinan menyebabkan banyak ibu yang mengalami kecemasan pada saat bersalin. Kontraksi uterus merupakan salah satu yang mengakibatkan sensasi nyeri. Ini menjadikan ibu menjadi cemas dalam menghadapi persalinan. Giani 2016. Tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh mendengarkan Al-Quran terhadap kecemasan ibu hamil di Rumah Sakit An-Nisa. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pengaruh mendengarkan Al-Quran terhadap kecemasan ibu hamil di Rumah Sakit An-Nisa. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana dampak dan manfaat murotal Al-Quran terhadap kecemasan ibu hamil di Rumah Sakit An-Nisa. Selanjutnya, manfaat penelitian. Terbagi menjadi dua, yaitu pertama, manfaat teoritis, di mana pertama, menambah pemahaman mengenai pengaruh mendengarkan murotal Al-Quran terhadap kecemasan ibu hamil di Rumah Sakit An-Nisa. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kaji dan kepustakaan pada penelitian selanjutnya dalam mengembangkan ilmu psikologi di perspektif Islam yang khususnya berkaitan terhadap kecemasan ibu hamil. Manfaat selanjutnya yaitu manfaat praktis. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti itu sendiri, di mana sebagai pengalaman dan pembelajaran dalam penelitian mengenai murotal Al-Quran pada ibu hamil yang mengalami perubahan kecemasan sebelum dan sesudah menerapkan murotal Al-Quran. Dan juga untuk memperkaya wawasan dalam bidang yang sebelumnya
belum kita ketahui, lalu pengalaman baru yang sangat berharga untuk penulis. Pada bab 1 ini yang terakhir yang akan dijelaskan yaitu hipotesis penelitian, di mana adanya pengaruh mendengarkan murotal Al-Quran terhadap kecemasan pada ibu hamil di rumah sakit Anisa. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yang menjelaskan landasan teori, di mana menjelaskan pengertian kecemasan pada ibu hamil dan penata laksanaan kecemasan. Kecemasan pada masa kehamilan apabila sampai pada tahap kronis dapat berkembang menjadi depresi dan stres. Hal tersebut sangat berdampak buruk bagi ibu ataupun janin. Pada ibu dapat menyebabkan kontraksi arteri, menurunkan aliran darah plasenta, dan menurunkan suplai oksigen kepada janin. Sehingga hal tersebut berdampak buruk bagi kondisi janin yang dikandungnya, seperti detak jantung bayi abnormal, meningkatkan kemungkinan bayi lahir prematur, bayi lahir dengan skor psikomotor yang rendah, dan kelainan pada perilaku bayi meningkat. Banyak metode yang dapat dilakukan untuk mengurangi kecemasan tersebut, baik secara farmakologis ataupun non-farmakologis. Selanjutnya, penata laksanaan kecemasan. Ada dua, yaitu yang pertama, penata laksanaan farmakologis, yaitu obat benzodiazepine dan antidepresan, efektif dalam pengobatan kecemasan. Obat ini digunakan untuk jangka pendek dan tidak dianjurkan untuk jangka panjang, karena pengobatan ini menyebabkan toleransi dan ketergantungan. Bahaya potensial benzodiazepine juga mempunyai efek samping sindrom menarik diri dan adiksi. Stott dan Sandin 2016. Kedua, penata laksanaan non-farmakologis. Dalam mengatasi kecemasan dapat diberikan terapi non-farmakologis, yaitu dengan distraksi humor, relaksasi, dan terapi spiritual seperti terapi murotal Al-Quran. Potter dan Perry 2009. Landasan teori selanjutnya menjelaskan pengertian murotal dan manfaat mendengarkan murotal Al-Quran. Murotal merupakan salah satu musik yang memiliki pengaruh positif bagi pendengarnya. Menurut Widayarti 2011, terapi murotal dapat mempercepat penyembuhan. Hal ini telah dibuktikan oleh berbagai ahli seperti yang telah dilakukan Ahmad Al-Qadi, Direktur Utama Islamic Medicine Institute Education and Research di Florida, Amerika Serikat. Yaitu selanjutnya manfaat mendengarkan murotal Al-Quran. Dengan mendengarkan murotal Al-Quran, jiwa seseorang akan menjadi spiritual yang tinggi, merasakan kedamaian, ketenangan, ketentraman, dan motivasi menjadi kuat, autosugesti, dan memiliki rasa optimis pada suatu intervensi. Menurut Yusuf 2016, manusia tidak menyadari bahwa Allah menciptakan penyakit juga menciptakan obatnya. Pemberian terapi mendengarkan murotal Al-Quran yang diturunkan Allah dapat memberikan kesembuhan terhadap penyakit jasmani dan rohani. Metodologi penelitian. Pertama, jenis penelitian di sini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui adanya pengaruh terhadap kecemasan pada ibu hamil. Pada penelitian ini, pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Kuesioner yang digunakan adalah skala kecemasan pada ibu hamil. Kedua, subjek dan penelitiannya. Subjek yang menjadi pengisi kuesioner adalah ibu hamil yang berada di Rumah Sakit Anisa. Dan untuk lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rumah Sakit Anisa yang berada di Jalan Garuda nomor 66, Pekanbaru, Riau. Ketiga, yaitu teknik analisis data. Data yang didapatkan dari hasil penelitian adalah berupa angka yang didapatkan dari penyebaran kuesioner kepada ibu hamil di Rumah Sakit Anisa. Pada analisis data yang akan dilakukan adalah uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Adapun metodologi penelitian yang terakhir yaitu pola penelitian Islam. Pola penelitian Islam yang dilakukan adalah jenis pola yang ketiga, yakni tentang memberikan perspektif Islam terhadap konsep psikologi modern. Oke, dari hasil proposal yang sudah saya bacakan tadi, maka dapat disimpulkan semuanya, yaitu kecemasan pada masa kehamilan apabila sampai tahap kronis berdampak buruk bagi ibu ataupun bayi. Pada ibu dapat menyebabkan arteri uterus berkontraksi, menurunkan blood flow, plasenta, dan suplai oksigen pada janin, sehingga berdampak pada kondisi bayi seperti detak jantung bayi abnormal, meningkatkan kemungkinan bayi lahir prematur, bayi lahir dengan skor psikomotor yang rendah, dan kelainan pada perilaku bayi. Salah satu terapi non-farmakologisnya adalah mendengarkan murotal Al-Quran, karena harmoni nadanya memiliki jenis frekuensi dan panjang gelombang tertentu,
Saat rangkaian gelombang tersebut sampai pada pendengaran manusia, akan mempengaruhi sel-sel otak untuk memulihkan keseimbangan dan koordinasi sehingga dapat menurunkan hormon stres dan mengaktifkan endorfin alami atau serotonin. Pengaruh mendengarkan merotal Al-Quran dapat menurunkan level kecemasan ibu hamil secara efektif, mudah dilakukan, dan tidak memerlukan biaya yang tinggi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.